Rebus 300 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 200 ml endapan air pandan atau jus dari daun pandan yang terbuat dari 8 lembar daun pandan yang dicuci bersih kemudian dipotong-potong lalu di blender menggunakan air kurang lebih 200 ml. Jika ada bisa juga ditambahkan dengan 4 lembar daun suji agar nanti hasil warnanya cantik. Rebus sampai pinggirannya mendidih seperti ini ya. Saat direbus harus diaduk terus, kemudian matikan kompornya. Dalam wadah masukkan 125 gram gula pasir atau jika suka manis bisa ditambah 1/4 sendok teh garam, 125 gram tepung beras, 125 gram tepung terigu, saya memakai tepung terigu serbaguna. Kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur rata saja. Santan sudah saya diamkan kurang lebih 10 menit agar uap panasnya berkurang, kemudian masukkan ke dalam adonan sedikit demi sedikit sambil diaduk ya, agar nanti adonannya tidak keburu matang. Untuk santan jangan dimasukkan langsung semuanya ya, nanti tepungnya bisa matang. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, komen, dan bisa dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Aduk-aduk adonan sampai benar-benar licin atau tidak ada adonan yang bergerindil. Agar hasil warnanya lebih cerah lagi bisa ditambahkan pasta pandan atau berwarna hijau. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Kemudian aduk sampai pasta pandannya tercampur rata dengan adonan. Saring adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar licin atau tidak ada yang bergerindil. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Ini boleh tidak pakai ya jika tidak suka. Kemudian aduk lagi sampai tercampur dengan rata. Nyalakan kompor, gunakan api sedang, kemudian beri alas, lalu panaskan cetakannya sampai benar-benar panas. Gunakan api sedang saja seperti tadi ya. Ini untuk hasil jadi adonannya ya, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Adonan saya pindah ke dalam wadah agar nanti mudah saat dituang ke dalam cetakannya. Setelah cetakan benar-benar panas dan saya panaskan selama kurang lebih 20 menit, kemudian saya percikan air garam yang terbuat dari 1 sendok teh garam dicampur dengan air minum sedikit. Lalu tuang adonan ke dalam cetakannya. Cetakan saya memakai diameter 7 cm dengan kedalaman 3 cm dan cetakan yang saya pakai ini berbahan tebal ya. Jadi nanti hasil kue bikangnya akan sedang cenderung besar. Untuk tingkat keberhasilan kue bikang yaitu juga ditentukan dengan adonan serta tingkat kepanasan cetakan. Jika cetakannya kurang panas maka kue bikangnya tidak akan bersarang. Tapi jika terlalu panas sampai terlalu mengepul cetakannya maka sebelum bersarang kue bikangnya akan matang terlebih dahulu, jadi tentunya akan gagal. Keberhasilan kue bikang juga bisa dilihat dari biasanya itu muncul gelembung di tengah-tengah adonan. Itu tandanya kue bikang bersarang dan berhasil. Saat menjelang matang, saya berikan areh ya, terbuat dari setengah saset santan instan yang saya kasih sejumput garam kemudian diaduk rata.
Tidak pakai pun juga tidak apa-apa. Jika pakai maka akan menambah rasa gurih pada bikang dan menambah kelenturan kue bikangnya. Semua dikembalikan ke selera masing-masing saja ya. Untuk mempercepat kematangan yang bagian atas, kita tutup sebentar saja ya, tidak ditutup pun juga tidak apa-apa. Untuk adonan yang saling menempel bisa kita pisahkan ya, agar nanti memudahkan untuk mencungkilnya. Agar hasilnya tidak meluber, tuang adonan setengah bagian cetakan lebih sedikit saja. Kemudian cukil kue bikangnya. Untuk mencukilnya bisa juga memakai alat yang terbuat dari bambu ya, atau alat apa yang kita punya di rumah seperti punya saya, sodel kecil. Lihat hasilnya, sudah terlihat lentur dan berserat ya. Untuk santan, saya memakai santan instan kemasan kecil yang 65 ml sebanyak 2 saset. Yang 1,5 saset saya tambahkan air sampai berjumlah 300 ml. Dan yang setengah saset lagi saya buat untuk olesan atasnya ya. Untuk santan bisa juga memakai perasan kelapa sendiri dari 1 butir kelapa yang dibersihkan kulit coklatnya. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Jika memakai santan perasan sendiri, maka direbus sampai mendidih dan diambil atasnya sedikit untuk olesan atasnya ya, atau diambil santan kanilnya untuk bahan areh. Api tidak saya rubah ya. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Untuk cetakan yang saya pakai menghasilkan 9 biji kue bikang. Seratnya cantik ya, juga terlihat mengkilap. Untuk penambahan minyak goreng menghasilkan kue bikang yang lebih mengkilap ya. Lihat hasilnya pun juga lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya benar-benar gurih, manisnya pas, dan juga wangi pandannya benar-benar mantap. Masak 450 ml air. Tambahkan 1-2 lembar daun pandan, 3/4 sendok teh garam, 2 saset santan instan kemasan kecil, boleh juga pakai 1 saja ya. Masak sambil diaduk-aduk terus agar santannya tidak pecah. Untuk santan bisa juga memakai santan segar dari perasan kelapa sendiri sebanyak setengah butir. Dan jangan lupa kulit kelapa bagian coklatnya dibuang agar santannya bersih. Rebus santan sampai mendidih, kemudian matikan apinya. 150 gram gula pasir, 200 gram tepung beras, 100 gram tepung terigu serbaguna, 1 sendok makan tepung maizena. Aduk semua bahan sampai benar-benar tercampur dengan rata. Lalu tambahkan santannya sedikit demi sedikit sambil diaduk. Santan setelah mendidih tadi saya biarkan selama kurang lebih 10-15 menit sampai suhu panasnya agak berkurang. Jadi jangan dimasukkan saat setelah mendidih agar nanti adonannya tidak keburu matang. Untuk yang baru menemukan channel ini silahkan di like, subscribe, dan jika dirasa videonya bermanfaat boleh dibagikan ke teman sosial media kalian.
Aduk-aduk adonan sampai licin atau tidak ada adonan yang bergerindil. Kocok lepas 1 butir telur, kemudian masukkan ke dalam adonan. Untuk telur bisa juga tidak pakai dan diganti dengan kurang lebih 50-75 ml santan. Saring adonan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Ambil secukupnya adonan, ini nanti saya kasih pewarna merah ya. Untuk pewarna bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan cetakan terlebih dahulu menggunakan api sedang agar nanti cetakannya sudah benar-benar panas saat adonan sudah siap untuk dicetak. Saat menuang adonan, cetakan harus benar-benar panas ya. Meskipun harus benar-benar panas, tidak boleh juga terlalu berasap mengepul lama dan kepanasan nanti sebelum berlubang-lubang berserat maka adonan sudah terlebih dahulu matang. Jadi untuk api bisa disesuaikan dengan kompor masing-masing. Lalu tambahkan adonan yang sudah diberi pewarna makanan tadi. Saat mencetak adonan jangan langsung dicetak begitu saja ya. Jadi kita tes, kita cetak 1 lubang dulu. Jika apinya sudah pas baru semua lubang kita isi. Jadi biar tidak terjadi kegagalan dan membuang adonan percuma. Saat dicetak, jika adonan keluar gelembung-gelembung di bagian tengah, itu tandanya kue bikang sudah berhasil dan berserat. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya. Dari awal sampai nanti akhir mencetak apinya tetap sama ya. Tapi jika menggunakan cetakan yang tidak sebegitu tebal seperti punya saya, maka setelah berlubang-lubang apinya boleh agak dikecilkan biar nanti bawahnya tidak gosong. Setelah dirasa berlubang-lubang menjelang matang boleh juga ditutup sebentar ya untuk mempercepat kematangan kue bikang. Setelah itu kue bikang siap untuk dicungkil. Bagian atasnya sudah kering ya, itu tandanya sudah matang. Lihat hasilnya, sudah terlihat berserat cantik kan? Dan juga sudah terasa sangat lembut kuenya saat dicungkil. Setelah diangkat, taruh kue bikang di atas daun pisang. Setelah itu ditutup juga dengan daun pisang agar nanti hasil kue bikangnya tidak kering dan tetap lembut serta
Hasilnya benar-benar lembut sekali. Ratus 50 ml santan suhu ruang, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 100 gram gula pasir atau sesuai selera. Kemudian aduk sampai gula pasirnya menjadi larut. Santan, saya memakai santan instan kemasan kecil yang saya tambahkan air minum sampai menjadi 450 ml. Santan saya tidak merebusnya terlebih dahulu ya. Jangan khawatir nanti hasil kue bikannya tidak cepat basi. Dan juga tidak mudah berlendir seperti santan yang direbus terlebih dahulu. Jadi tentunya akan lebih awet. Masukkan santan bertahap ke dalam 250 gram tepung terigu serbaguna sambil diaduk-aduk. Untuk santan bisa juga menggunakan santan perasan dari kelapa sendiri yang tentunya dibuang kulit coklatnya agar nanti hasil kuenya cantik. Jadi untuk pemakaian santan bisa dikembalikan ke selera masing-masing saja. Untuk pengadukan bisa juga semua bahan dicampur rata dengan tepung terigu lalu dituangi santan. Semua dikembalikan lagi ke selera masing-masing. Setelah semua santan dimasukkan, kemudian aduk adonan sampai adonan menjadi licin atau tidak ada yang bergerindil. Untuk yang baru menemukan channel ini, silahkan di like, subscribe, dan bisa juga dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Tambahkan 1 butir telur ukuran kecil. Aduk telur dan adonan sampai tercampur dengan rata. Saring adonan untuk memastikan adonan tidak ada yang bergerindil atau benar-benar sudah licin. Tutup adonan dan biarkan kurang lebih selama 30 menit. Setelah 30 menit didiamkan, kemudian aduk adonannya agar tidak ada yang mengendap di bawah. Hasil adonan tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Ambil sedikit adonan, satu bagian saya kasih pewarna merah dan satu bagian lagi saya kasih pewarna hijau. Untuk warna bisa dikembalikan ke selera masing-masing ya. Percikan sedikit air ke dalam cetakan untuk memastikan cetakan benar-benar panas. Jika airnya tergelincir seperti air di atas daun talas, itu tandanya cetakan sudah benar-benar panas. Untuk adonan putih saya sarankan masukkan setengah bagian lubang cetakan saja ya, jangan ditambahkan seperti saya ini nanti karena hasilnya akan meluber. Memang hasil kuenya akan lebih besar, tapi menurut saya kurang rapi dan nanti jadinya akan lebih sedikit. Lalu tambahkan untuk adonan merahnya. Setelah itu tambahkan adonan hijaunya. Lihat adonannya sudah terlihat mengembang ya.
Jika di tengah-tengah adonan muncul gelembung-gelembung udara, itu tandanya kue bikang berhasil dan nanti akan berserat. Saat menjelang matang, kue boleh ditutup sebentar untuk mematangkan atasnya ya. Dan jika atasnya sudah terlihat mengering, segera buka dan segera cungkil agar hasil bawahnya tidak gosong dan tidak keras. Ini untuk api yang saya gunakan di kompor saya dari awal sampai akhir mencetak. Jika cetakannya tidak tebal dan takut gosong, maka setelah bersarang, apinya bisa dikecilkan sedikit. Segera cungkil kue bikangnya. Jika ingin hasil kue bikangnya lebih gurih lagi dan super lembut, maka menjelang diangkat di atasnya boleh dikasih dengan areh yang terbuat dari santan kanil yang direbus dan ditambahkan sedikit garam. Ini ya hasilnya, berserat, juga tidak gosong, lembut dan lentur. Semakin lama didiamkan, tambah dingin, maka kuenya akan tambah lentur. Bismillahirrahmanirrahim. Benar-benar lembut, sudah pas untuk gurih manisnya.